Astagfirullah, kamu bicara apa, Tasya? Kamu mau jadi istri kedua Bian? Aisyah yang mendengar ucapan anaknya syok berat. Tidak menyangka kalau Tasya sampai punya niat seperti itu. Memangnya kenapa sih, Umi? Islam juga gak ngelarang poligami kan? Lagian aku gak ngerugiin siapapun. Aku gak nyuruh Bang Bian cerain istrinya. Aku cuma mau nikah sama Bang Bian. Mau Bang Bian jadi milikku, gak lebih. Sahut Tasya yang masih menangis. Kejora yang melihat Aina pergi merasa tidak enak dengan menantunya itu. Tapi melihat Biantara yang sudah keluar untuk menyusul Aina, dia merasa sedikit lega. Setidaknya ada yang akan menenangkan Aina. Jadi saat ini dia berniat untuk bicara dengan Tasya dulu. Siapa tahu saja gadis itu akan mengerti bahwa ada hal di dunia ini yang memang tidak bisa dimiliki betapa besar pun kita menginginkannya. Islam memang tidak melarang seseorang untuk poligami. Tapi untuk melakukan hal semacam itu butuh ilmu. Poligami bukan hal yang sepele sayang. Tanggung jawabnya berat. Ucap Kejora dengan hati-hati. Dan tak terasa Bian belum mampu untuk melakukan hal itu. Tasya melepaskan pelukan Kejora dan menatapnya dengan kecewa. Jadi tante gak suka kalau aku jadi istrinya Bang Bian. Bukannya begitu, tapi kalau gitu harusnya tante mendukung aku untuk bisa nikah sama Bang Bian dong. Rengek Tasya. Tasya, Gading menatap putrinya tegas. Tasya menatap keempat orang dewasa yang saat ini ada di ruang rawatnya. Kelihatannya tidak ada satupun dari mereka yang berpihak kepadanya. Karena sejak tadi tak ada yang membelanya. Tentu saja itu membuatnya kesal. Kenapa sih kalian gak ada yang ngerestuin aku sama Bang Bian? Tasya langsung teriak histeris. Nanti Umi coba kenalin sama anaknya teman Umi ya. Dia gak kalah baik dan tampan dari Bian kok. Ucap Aisyah yang berharap kalau putrinya itu akan berubah pikiran. Namun Tasya malah menatap tajam Uminya. Enggak, aku cuma mau Bang Bian. Kalau kalian tetap gak setuju aku sama Bang Bian, mendingan aku... Jangan pernah ngelakuin hal yang bodoh, Tasya. Biantara yang baru kembali ke ruangan itu langsung menatap Tasya penuh peringatan. Semua yang ada di ruangan itu beralih menatap ke arah Biantara yang masih berdiri di dekat pintu. Termasuk Tasya. Kalau begitu Bang Bian setuju kan nikah sama Tasya? Tanya Tasya penuh harap. Biantara tak langsung menjawab. Dia menoleh pada Aina yang tampak ragu untuk masuk ke dalam ruangan Tasya. Lalu menarik pelan tangan perempuan itu yang sedang digenggamnya, mengajak Aina untuk masuk bersamanya. Flashback on. Tadi saat Biantara menyusul Aina dan bertanya mau kemana istrinya itu, Aina beralasan kalau dia ada urusan dan izin pergi duluan. Tapi Biantara tahu kalau itu hanya alasan yang dibuat-buat oleh Aina saja. Hari ini Aina tak punya jadwal untuk mengajar pagi. Jadi ada urusan apa sampai perempuan itu harus buru-buru pergi segala. Setidaknya menunggu sampai semua urusan di rumah sakit selesai pun mereka masih ada waktu untuk pergi ke kampus dan datang tepat waktu. Ini gak ada hubungannya sama aku, jadi aku pulang duluan pun juga harusnya gak ada masalah, ucap Aina. Jelas masalah, sahut Biantara cepat. Kamu istriku, jadi kamu ada hubungannya dalam urusan ini. Jadi kamu gak bisa main kabur gitu aja. Aina merasa dadanya penuh sesak. Ada perasaan senang saat Biantara mengatakan kalau Aina ini adalah istrinya. Tapi mengatakan Aina kabur, bukankah itu sedikit keterlaluan? Lagi pula buat apa juga dia tetap di sana? Dia bukan orang bodoh yang akan tetap bertahan di suatu tempat hanya untuk sakit hati. Kabur? Aku sama sekali gak kabur. Lagian ini sama sekali gak ada urusannya sama aku. Benar gak ada masalah. Biantara menaikkan sebelah alisnya. Aina membuang muka, malas menjawab pertanyaan tak bermutu itu. Kalau aku nikah sama Tasya, kamu setuju? Tanya Biantara lagi, berusaha memancing Aina. Dan berhasil, Aina langsung menoleh dan melotot tajam. Terserah kamu, tapi sebelum itu ceraiin aku dulu. Jawab Aina dengan nada kesal. Biantara tersenyum kecil. Kalau begitu, ayo balik ke ruangan Tasya, biar kamu tahu jawabannya. Apa aku bakal cerain kamu atau enggak? Ajak Biantara. Flashback off. Aina menghembuskan nafas sepelan mungkin agar Biantara tidak tahu kalau saat ini dia sedang gugup.
Gengsi jika tadi sudah berusaha bersikap keras kepada Biantara tapi aslinya malah nyalinya mirip anggur yang dijemur sampai jadi kismis, kering dan mencium. Nyeri rasanya membayangkan jika Biantara malah benar-benar memilih Tasya dan menceraikannya. Tapi Aina tetap ikut masuk bersama Biantara. Kepalanya menunduk dalam saat sadar kalau semua orang menatapnya. Tak terkecuali Tasya yang kelihatan tidak suka saat melihat Biantara yang sedang menggandeng tangannya. Abang udah punya istri. Tasya bisa lihat sendiri kan istri abang, ucap Biantara tegas sambil mengangkat tangannya yang menggenggam tangan Aina. Iya, Tasya tahu Bang Bian udah nikah, udah punya istri. Makanya Tasya, enggak, buat abang satu istri aja udah cukup, nggak perlu 2 istri. Jadi abang nggak bisa ngabulin permintaan kamu, karena Aina udah lebih dari segala-galanya buat abang. Jadi abang gak akan ceraiin atau duain dia dengan perempuan lain, potong Biantara. Mendengar semua yang Biantara ucapkan sukses membuat Aina merasa terguncang. Bukan karena sedih atau kecewa, melainkan karena dia merasa terharu. Tidak menyangka kalau Biantara akan mengatakan hal seperti itu di depan semua orang. Berbeda dengan Tasya yang terlihat begitu terguncang. Gadis itu terdiam mematung dengan mata yang tak berkedip menatap Biantara. Mulutnya terbuka tapi tak ada sepatah kata pun yang keluar dari sana. Tanpa beranjak dari posisinya sekarang yang berada beberapa langkah dari kaki ranjang Tasya, Biantara melanjutkan ucapannya dengan pelan-pelan. Tasya, dengar abang ya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini sudah menjadi atas rencana Allah. Begitu juga dengan kita, dengan kamu dan abang, dengan abang dan Aina. Dan abang rasa Aina memang jodoh yang ditetapkan Allah untuk abang. Sedangkan kamu, abang yakin Allah sudah siapkan lelaki baik yang kelak akan jadi jodoh kamu. Yang jelas itu bukan Bang Bian. Lagi pula abang udah bilang sama kamu kan, abang sayang sama Tasya. Tapi sayangnya abang ke Tasya itu gak lebih dari sayangnya seorang kakak ke adik. Buat abang, Tasya udah seperti adik Bang Bian. Dan selamanya akan tetap begitu. Setelah Biantara selesai bicara, Tasya yang sejak tadi merasa syok dengan jawaban lelaki yang dicintainya itu kembali menangis histeris. Bang Bian kok tega banget sama Tasya sih? Tasya nggak bisa hidup kalau nggak ada abang, rengek Tasya. Tapi Biantara memilih untuk langsung pamit kepada Gading dan Aisyah serta kedua orang tuanya. Maaf ya Om, Tante, Bian nggak bisa bantu. Bian permisi mau ke kampus sekalian antar Aina pulang. Ucap Biantara yang kemudian menarik Aina untuk meninggalkan ruangan Tasya. Biantara memang sayang kepada Tasya, tapi ada Aina yang harus dijaga perasaannya. Tasya punya ayah dan ibu yang bisa menjaganya. Kejora dan Arjuna juga ada di ruangan itu untuk menjaga Tasya. Sementara Aina, perempuan itu adalah istrinya, tanggung jawabnya. Dan Biantara lebih tidak bisa melihat Aina terluka. Itu kenapa dia memilih untuk langsung pergi saja. Sepanjang menyusuri koridor sampai tiba di parkiran rumah sakit, Aina tak mengatakan apapun. Baru setelah Biantara menyetir mobilnya, Aina bertanya apa Biantara yakin dengan keputusannya. Gimana kalau Tasya nekat melukai dirinya sendiri? Tanya Aina. Bukan bermaksud menguji kesetiaan Biantara yang sudah memilihnya. Tapi Aina tidak mau kalau nanti Biantara menyesal jika gadis yang dianggapnya sebagai adiknya itu sampai kenapa-napa. Jika memang Biantara ingin berubah pikiran, lebih baik sekarang saatnya. Mumpung hubungan di antara mereka belum terlalu jauh, urusan hati bisa Aina atasi sendiri. Tapi Biantara yang sedang fokus menyetir kelihatan begitu santai. Itu urusan dia. Lagi pula aku yakin kalau Gading dan Tante Aisyah bakal jaga dia dengan baik. Jadi nggak bakal ada apapun yang buruk sama dia. Sahut Biantara. Aina langsung diam, memilih tak membahas apapun lagi tentang ini. Akhirnya Biantara dan Aina sudah sampai di kampus. Saat Biantara berhasil memarkirkan mobilnya dengan sempurna, Aina yang sejak tadi curi-curi pandang pada suaminya itu langsung mengecup pipi Biantara saat lelaki itu sedang melepas sabuk pengaman. Sontak Biantara yang terkejut langsung menatap sang istri yang sedang tertunduk. Tapi dia tidak bisa melihat senyum di bibir Aina, karena cadar yang menutup sebagian wajah perempuan itu. Ini... tanya Biantara sambil memegang pipinya yang tadi dikecup Aina.
Tapi bukannya menjawab, Aina yang malu langsung membuka pintu dan keluar dari mobil. Dia tidak bermaksud untuk menggoda Biantara. Tapi perasaan senang dan bersyukur karena Biantara yang begitu menjaga perasaannya membuat Aina tergerak untuk memberikan hadiah kepada lelaki itu. Walaupun hanya hadiah kecil. Biantara langsung turun menyusul sang istri. Dan bertepatan dengan itu mereka berpapasan dengan Ariel yang juga baru sampai di kampus. "Bian," sapa Ariel sambil melangkah menghampiri temannya itu. Melihat Ariel berjalan menghampiri mereka, Aina langsung pamit kepada Biantara. Tapi Ariel malah berdiri tepat di depan Aina, menghadang langkah perempuan itu dan menatapnya dengan kening berkerut dalam. "Loh, ibu kok pakai cadar sih?" tanyanya. Tapi Aina tak menanggapi. Dia memilih langsung pergi meninggalkan tempat parkir. Setelah Aina pergi, Ariel langsung tertawa sambil menepuk bahu Biantara. "Wah, gue gak nyangka kalau lo berhasil dekatin orang kayak Bu Salsa. Padahal gue kira orang kayak dia itu gak bakal mempan buat dideketin, termasuk sama lo. Wah, emang hebat lo, Bi," puji Ariel. Biantara menyipitkan matanya saat menatap lelaki itu. "Dan karena lo udah berhasil menangin taruhan ini, gue akan nepatin janji gue buat ngerjain tugas lo selama 3 bulan ke depan." Lanjut Ariel yang masih tersenyum kagum kepada temannya itu. Namun makin Ariel membahasnya, entah kenapa Biantara malah merasa tidak nyaman. Walaupun memang dulu mereka pernah membuat taruhan dengan Aina sebagai targetnya, tapi mendengar ucapan Ariel barusan membuat Biantara jadi kesal. Biantara membuka mulut, ingin menjelaskan kepada Ariel kalau dia sudah tidak memikirkan soal taruhan dan lelaki itu tidak perlu untuk mengerjakan tugasnya. Anggap saja taruhan mereka sudah batal. Tapi belum juga Biantara bicara, tiba-tiba saja, plak. Biantara terbelalak kaget saat mendapati Aina yang sudah berdiri di sampingnya dan melayangkan tamparan ke pipinya. Begitu juga Ariel. Lelaki itu bahkan langsung ngajir karena takut kena sembur naga yang sedang lepas kendali dan sebentar lagi akan ngamuk dan mungkin akan menghancurkan parkiran. Aina benar-benar sangat marah mendengar ucapan Ariel tadi. Taruhan? Bu Salsa? Mengerjakan tugas Biantara selama 3 bulan? Astagfirullah, dia tidak pernah membayangkan kalau Biantara akan melakukan hal sekeji itu, dengan menjadikan dirinya sebagai target taruhan dengan teman-temannya. Andai tadi dia tidak menyadari kalau ponselnya tertinggal di dashboard mobil dan buru-buru kembali ke parkiran untuk mengambilnya, mungkin dia tidak akan pernah tahu kalau segala sikap perhatian Biantara kepadanya adalah karena lelaki itu ingin memenangi taruhan, bukan karena Biantara memiliki perasaan yang sama sepertinya. "Ini nggak seperti yang kamu pikirin," Biantara buru-buru menjelaskan agar Aina tidak salah paham. Tapi Aina malah mendengus dengan mata yang menatapnya penuh kekecewaan. "Apa kamu senang sekarang karena udah menangin taruhan?" "Aku udah bilang ini nggak seperti yang kamu pikirkan," ulang Biantara. Tapi Aina yang sudah terlanjur kecewa tak mau percaya begitu saja. Jelas-jelas dia dengar sendiri kalau Ariel mengatakan Biantara dan teman-temannya itu membuat taruhan untuk mendekatinya. Dan karena lelaki itu berhasil dekat dengan Aina yang Aina kira kalau sikap Biantara selama ini tulus kepadanya, maka Biantara sudah berhasil memenangkan taruhan itu. Dan sebagai gantinya Biantara tidak perlu memikirkan tugasnya selama 3 bulan ke depan. "Memang apa yang aku pikirin?" tanya Aina. "Sebanyak apa yang kamu dengar tadi?" Bukannya menjawab, Biantara malah balik bertanya. Tentu saja itu membuat Aina jadi makin kesal. "Kenapa? Apa itu penting?" Aina menatap lelaki itu tajam. "Dengar apa yang tadi Ariel bilang itu. Aku gak butuh penjelasan kamu," tolak Aina sebelum Biantara selesai menjelaskan. Dia tidak ingin mendengar apapun dari mulut suaminya itu. Suami yang tega-teganya menjadikan dirinya sebagai bahan taruhan. Aina tidak tahu apa yang ada di otak Biantara dan teman-temannya, sampai bisa-bisanya menjadikan seorang wanita sebagai bahan taruhan. Memang tidak ada kerjaan lain yang lebih baik dan bermanfaat apa. Dan lagi apa Biantara tidak bisa menggunakan otaknya dengan benar, sampai harus menjadikan istrinya sendiri sebagai target taruhan. Apa sebegitu gak suka dan bencinya Bian sama aku?
Apa sikapnya saat di perkemahan dan juga di rumah sakit tadi semata-mata biar aku lulus sama dia, dan dia bisa menang taruhan? Tidak mungkin Aina tidak berpikir jauh sampai ke sana. Setelah merasa diajak terbang ke awan, senang karena suaminya begitu peduli pada perasaannya dan terlihat sangat menyayanginya. Lalu tiba-tiba dia malah diceburkan ke sungai Amazon. Kamu harus dengerin biar gak salah paham, pujuk Biantara. Gak salah paham? Kamu dan teman-teman kamu itu memang sumber salah paham. Aku udah salah paham karena ngira kamu lain. Salah paham karena ngira kalau kebaikan kamu itu tulus. Tapi ternyata aku salah, saut Aina cepat. Oke. Apa yang Ariel bilang tadi memang betul, ucap Biantara akhirnya. Percuma menjelaskan kalau tidak mengakui fakta itu terlebih dulu. Tapi pengakuannya malah membuat Aina makin benci dengan lelaki itu. Jadi memang benar dirinya dijadikan target taruhan. Sungguh sedetik lalu dia masih berharap itu bohong, walau agak sulit mempercayai setelah apa yang didengarnya. Tapi sekarang sisa-sisa harapan itu sempurna hancur dengan pengakuan yang keluar dari mulut Biantara. Kamu memang benar-benar keterlaluan, ucap Aina sambil menatap tajam Biantara. Dan karena sekarang kamu udah menang, kita udah gak ada urusan apapun lagi kan? Kamu udah dapetin apa yang kamu mau. Jadi mulai sekarang berhenti dekatin aku lagi, lanjut Aina. Lalu Aina berjalan mendekati mobil Biantara dan mengambil ponselnya yang tertinggal di sana, kemudian segera memesan taksi online. Nanti dia akan minta izin tidak bisa mengajar hari ini, karena memang tidak mungkin baginya untuk mengajar dalam keadaan pikiran dan perasaan yang kacau. Yang ada nanti dia malah tidak bisa bersikap profesional. Selagi Aina berjalan ke mobil untuk mengambil ponselnya di dashboard, lalu menutup pintu mobil kencang-kencang untuk meluapkan kemarahannya. Di belakangnya Biantara terus mengekor sambil berusaha meminta Aina untuk memberikan waktu, guna menjelaskan semuanya kepada perempuan itu. Ya, Biantara memang tadi mengakui kalau dia melakukan taruhan dengan teman-temannya. Dia tidak akan mengelak kalau dirinya pernah menjadikan Aina. Bukan Aina. Dia pernah menjadikan Bu Salsa sebagai bahan taruhan. Tapi, dia tidak bisa membenarkan tuduhan Aina yang mengatakan kalau apa yang dilakukan kepada perempuan itu tidak tulus. Biantara tulus untuk membangun hubungan baik dengan istrinya itu, walau kadang masih gengsi. Dia juga tulus saat mengatakan di depan kedua orang tuanya, Gading, Aisyah, dan juga Tasya kalau Aina adalah segala-galanya untuknya. Istri yang Biantara cinta. Entah, rasanya masih terlalu cepat untuk mengatakan cinta. Tapi Biantara tahu pasti kalau Aina adalah orang yang spesial untuknya. Seseorang yang telah mengisi bagian di hatinya. Dan tentu saja dia tidak ingin kehilangan perempuan itu. Sayangnya Aina tak mau memberikan kesempatan kepadanya untuk menjelaskan. Perempuan itu tak menggubrisnya, bahkan menganggapnya tak ada. Aina, tolong tenang dulu. Kita bicarain ini dulu baik-baik, pinta Biantara sambil memegang tangan Aina. Tapi Aina buru-buru menghempaskan tangan lelaki itu. Udah gak ada yang perlu dibicarakan lagi di antara kita. Lebih baik kamu bicara sama teman-teman kamu. Siapa tahu kalian mau membahas taruhan lainnya dengan wanita lain sebagai targetnya. Karena kalau kalian menjadikan aku lagi sebagai target, aku yakin kamu gak akan pernah bisa menang taruhan untuk kedua kalinya. Karena aku juga gak akan jatuh ke lubang yang sama, ucap Aina sarkas. Dek, ucapan Aina terdengar cukup kelewatan. Tapi Biantara sadar kalau apa yang sudah dia lakukan juga lebih kelewatan lagi. Jadi wajar jika Aina menilainya serendah itu. Enggak, kita harus bicara biar semuanya jelas. Kamu perlu tahu yang sebenarnya, dari awal sampai akhir, tegas Biantara. Tahu kalau aku bukan apa-apa di mata kamu selain masalah? Atau tahu kalau aku ternyata perempuan murahan yang bisa dengan gampang kamu deketin? Tanya Aina. Lalu dia tersenyum miris di balik cadarnya saat melihat mata Biantara yang terbelalak. Dia mengira kalau Biantara pasti terkejut karena tebakannya tepat sasaran. Padahal Biantara hanya terkejut karena Aina sampai mengklaim dirinya sendiri sebagai perempuan murahan. Dan dia merasa tidak nyaman mendengar kata itu keluar dari mulut sang istri. Pasti yang benar itu yang kedua kan? Itu juga alasan kenapa kamu berani bertaruh sama teman-teman kamu.
karena ngira kamu itu paling sempurna dan bisa naklukin semua perempuan yang ada di dunia ini termasuk aku. Dan bodohnya aku masuk ke dalam tipu muslihat kamu. Lanjut Aina. Aina itu sama sekali enggak. Pak Irsyad, Aina yang melihat Pak Irsyad baru datang dengan motornya langsung memanggil lelaki itu dan menghampirinya. Pak Irsyad yang dipanggil sepagi ini oleh Aina alias Bu Salsa tentu saja langsung dak-dikduk. Selain kaget melihat Aina yang memakai cadar, dia bertanya-tanya mimpi apa semalam sampai bisa dipanggil dan dihampiri oleh perempuan yang ditaksirnya itu sepagi ini. Pak Irsyad bahkan yakin kalau seharian ini dia pasti sedang diberkahi dan akan dikelilingi dengan kebaikan sebagaimana doanya sebelum tidur tadi malam. Sayangnya, saat Aina sudah berdiri di dekatnya, Pak Irsyad kembali dibuat terkejut ketika mendapati perempuan itu ternyata sedang menangis. Air matanya mungkin sudah tak mengalir keluar membasahi wajah dan juga cadarnya. Tapi jejak air mata yang masih membasahi bulu mata lentik perempuan itu dan suara Aina yang terdengar sengau membuat Pak Irsyad bisa dengan mudah menebaknya. Bu Salsa kenapa? Kok malah nangis pagi-pagi gini? Tanya Pak Irsyad yang begitu khawatir. Tak lama kemudian terlihat Biantara yang menyusul perempuan itu. Kini sudah jelas siapa dalang yang membuat Aina sampai menangis. Ternyata kamu lagi yang membuat ulah lagi. Kenapa sih kamu susah banget buat jadi mahasiswa teladan, Bian? Kenapa senang sekali membuat masalah? Tanya Pak Irsyad. Walau gaya bicaranya seperti dosen ke mahasiswa yang berulah, tapi dalam hati Pak Irsyad menutuki Biantara yang tidak bisa menjaga perasaan kekasihnya. Itu kalau benar mereka memang pasangan kekasih. Aina, ayo kita bicara, ajak Biantara. Pak, bisa tolong antar saya pulang? Tapi bukannya menjawab ajakan Biantara, Aina malah meminta tolong kepada Pak Irsyad untuk mengantarnya pulang. Sontak saja Biantara melotot tajam kepada istrinya itu. Ayo Bu Salsa, biar saya antar pulang, ajak Pak Irsyad kemudian. Ini adalah kesempatannya untuk merebut Aina dari Biantara. Jadi dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang datang. Bukankah janur kuning belum melengkung di antara Aina dan lelaki lain? Jadi kesempatan untuknya masih terbuka lebar. Dia akan menikung Aina bukan hanya lewat doa usai sholatnya atau sepertiga malam saja, tapi tetap di depan mata Biantara. Enggak, kamu enggak boleh pergi sama Pak Irsyad, larang Biantara. Kenapa memangnya? Bu Salsa mau pulang bareng saya atau yang lain itu bukan urusan kamu, saut Pak Irsyad sambil turun setelah menstandat motor matiknya. Dia sewot karena sikap Biantara yang belum apa-apa sudah sok ngatur. Saya nggak bicara sama bapak, saya bicara dengan Aina, jawab Biantara penuh peringatan. Aina? Aina siapa yang kamu maksud? Tanya Pak Irsyad yang bingung karena tiba-tiba saja Biantara menyebut nama perempuan lain. Atau jangan-jangan kamu selingkuh sama perempuan yang namanya Aina itu? Dasar bocah tengik, apa satu perempuan aja nggak cukup untuk kamu? Kalau memang kamu sudah punya perempuan lain, sebaiknya kamu lepasin Bu Salsa. Lepasin? Biantara menengus marah. Nggak akan, sampai kapanpun saya nggak akan lepasin dia. Jangan egois, Bian. Jangan jadi laki-laki yang nggak gentle. Bu Salsa punya hak untuk bahagia. Dan kalau kamu nggak bisa bahagiain dia, sebaiknya kamu lepaskan Bu Salsa dari hubungan kalian yang entah apa itu. Dan serahin dia ke bapak, tanya Biantara ketus. Soal itu, Pak Irsyad melihat Aina yang kini tengah sesenggukan dengan tangan yang memegang stang motornya. Tampak perempuan itu sedang terguncang. Itu saya serahkan sepenuhnya sama Bu Salsa. Hak dia mau memilih saya atau laki-laki lain selama dia bisa bahagia, jawab Pak Irsyad akhirnya. Jadi saya nggak akan tinggal diam kalau kamu berani macam-macam dan buat Bu Salsa sampai nangis seperti ini, ancam Pak Irsyad. Bapak tenang aja, saya pasti bakal jaga Bu Salsa atau Aina dengan baik, karena dia itu istri saya, ucap Biantara penuh penekanan sambil menatap ke arah Aina. Mendengar itu tenggorokan Pak Irsyad langsung terasa tercekat. Dia merasa seperti ada Mbak Kunti yang sedang iseng nyekek orang pagi-pagi begini. Entah apa gerangan sampai demi satu itu gentayangan ketika pagi, dan mengganggu lelaki tampan dan soleh seperti dirinya. Tapi sumpah demi apapun Pak Irsyad merasa merinding sekarang.
Sebenarnya merinding karena mendengar Biantara yang mengatakan kalau Bu Salsa atau Aina itu istrinya. Bukan karena ketempelan dan dicekik Mbak Kunti. Istri? Siapa? Tanya Pak Irsyad kepada Biantara dengan nyawa yang setengah di badan setengah entah di mana. Iya, Bu Salsa itu istri saya, tegas Biantara. Pak Irsyad lalu menoleh kepada Aina. Dia masih tak percaya dengan yang diucapkan Biantara. Bisa saja lelaki itu berbohong kan? Sengaja mengaku-ngaku Aina istrinya biar Pak Irsyad merasa sudah tidak punya kesempatan untuk mendekati rekan dosennya itu. Apa benar Bu Salsa istrinya Bian? Tanya Pak Irsyad takut-takut. Aina menatap Pak Irsyad dan Biantara bergantian. Lalu sambil mengangguk dia menjawab, iya. Jelek. Pak Irsyad lemas seketika mendengar pengakuan perempuan incarannya itu. Lalu tak lama kemudian ponsel Aina berdering. Dia mengangkatnya dan ternyata yang menelepon adalah sopir taksi online pesanannya. Sopir itu mengabarkan kalau dia sudah sampai dan sedang menunggu di depan. Aina buru-buru jalan menghampiri mobil hitam yang terparkir tak jauh tempatnya berdiri sekarang. Setelah menundukkan kepala kepada Pak Irsyad sebagai permintaan maaf, karena sudah merepotkan lelaki itu dan membuatnya terlibat dalam masalah internal rumah tangganya dan Biantara. Tapi saat Aina hendak masuk ke taksi, Biantara yang memang langsung menyusul di belakangnya menarik tangan Aina. Lepas, teriak Aina ketika lelaki itu langsung menggendong tubuhnya ala karung beras. Aina memukul-mukul punggung Biantara dan menyuruh suaminya itu untuk melepaskannya. Tapi Biantara diam saja. Dia mengabaikan permintaan Aina juga tatapan dari mahasiswa lain yang menatap mereka penuh tanya. Lalu Biantara memasukkan Aina ke dalam mobil. Setelah itu dia berjalan memutar dan menyusul masuk, duduk di kursi kemudi. Buka pintunya, aku bisa pulang sendiri, ucap Aina yang berusaha membuka pintu mobil yang ternyata sudah dikunci oleh Biantara. Tapi Biantara sama sekali tak menjawab. Lelaki itu menyalakan mesin mobil dan melajukan kendaraan roda 4 itu meninggalkan kampus. Tak memperdulikan Aina yang sepanjang jalan terus marah-marah dan minta turun. Turunin aku, Bian, aku mau pulang sendiri. Aku gak sudi pulang bareng laki-laki brengsek kayak kamu. Cit! Biantara langsung mengerem mendadak ketika dia hampir saja menabrak mobil yang sedang terparkir di depannya. Karena kehilangan konsentrasi akibat rengekan Aina juga ucapannya yang cukup menusuk hati. Tapi untung saja dia dan Aina tidak kenapa-napa. Paling Aina hanya syok saja. Terlihat dari matanya yang terbelalak dan wajahnya yang langsung pucat. Tolong turunin aku di sini, pinta Aina yang masih sesenggukan. Biantara mengusap wajahnya, berusaha menahan kesal sekuat tenaga karena Aina yang begitu keras kepala minta turun. Belum lagi perempuan itu dari tadi tak berhenti menangis ketakutan. Seolah-olah dia sedang bersama seorang penjahat yang berniat untuk mencelakakannya. Setelah mengatur nafasnya yang terasa sesak, akhirnya Biantara bertanya, "Jadi mau kamu apa?" "Aku mau pulang ke rumah orang tuaku," jawab Aina cepat. "Oke, kalau itu yang kamu mau. Tapi apa?" tanya Aina yang penasaran dengan syarat yang akan diberikan oleh Biantara. Biantara menatap lembut istrinya itu. "Tapi aku minta kesempatan untuk jelasin semuanya. Bisa?" Aina diam sejenak, menimbang jawaban apa yang harus diberikan kepada Biantara sebelum akhirnya mengangguk. "Iya,"